Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Perubahan dengan topik Konsep Dasar Perubahan. Perubahan organisasi dapat terjadi setiap saat, kapan saja. Perubahan yang terjadi di samping karena timbulnya dorongan eksternal, juga timbul karena adanya kebutuhan internal organisasi untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam berbagai bentuknya pada dasarnya ditujukan untuk memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Kita akan membahas pengertian perubahan. Perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik. Dengan kata lain, adanya perubahan berpijak pada kebutuhan atau keinginan untuk membuat kondisi atau sesuatu hal menjadi lebih baik. Perubahan akan berdampak pada perlunya melakukan perubahan organisasi yang berkaitan dengan struktur, orang, mekanisme, dan prosedur, teknologi, dan budaya. Banyak situasi perubahan yang lebih bersifat incremental daripada fundamental. Jika situasi perubahan berbeda, respon yang dilakukan semestinya berbeda pula. Penanganan situasi perubahan yang buruk dapat membawa konsekuensi serius, termasuk pertama, timbulnya frustrasi dan bukan strategi yang baik. 2. Biaya implementasi mungkin meningkat. 3. Hilangnya manfaat yang diharapkan dari perubahan. Keempat, konsekuensi perubahan terhadap manusia dapat menjadi lebih besar. 5. Motivasi dalam organisasi justru merosot karena ada anggota organisasi merasa bingung dan resah. Serta keenam, resistensi terhadap perubahan ke depan meningkat karena orang merasa takut dengan memperhatikan perubahan yang sedang berjalan. Perubahan organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk bertahan hidup atau survive, sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi, atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang. Kemampuan organisasi untuk berkembang ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan perubahan. Berikut adalah pengertian manajemen perubahan. Menurut Potts dan Lamars, manajemen perubahan diartikan sebagai proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dan proses tersebut. Dengan demikian, manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi yang diperlukan secara terorganisir dan metodis melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Dalam manajemen perubahan, salah satu pendekatan yang dipakai adalah mengidentifikasi siapa di antara anggota organisasi yang terkena dampak perubahan dan yang paling mungkin menolak perubahan. Selanjutnya, menelusuri sumber, tipe, dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin ditemukan. Baru mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi perubahan. Organisasi adalah sebuah organisme yang memiliki 4 dimensi material, intelektual, emosional, dan spiritual. Pada tingkatan dimensi material, perubahan relatif mudah dilakukan, asalkan hambatan dari dimensi-dimensi yang lain bisa diatasi. Pada dimensi intelektual, cara berpikir orang dalam perusahaan sering menjadi penghambat. Cerita-cerita sukses di masa lampau yang diulang berkali-kali membuat orang-orang dalam organisasi percaya pada cara-cara tersebut masih ampuh diterapkan dalam segala situasi. Dimensi berikutnya, emosional, berkaitan dengan konsep diri dan hubungan sosial yang sudah terjalin dibangun. Dimensi spiritual yaitu dimensi yang berkaitan dengan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai tersebut terwujud dalam budaya organisasi. Bila budaya perusahaan selama ini berorientasi pada produk, perubahan ke perusahaan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan merupakan sebuah lompatan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama.
Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Perubahan rutin di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Ada perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Perubahan inovatif mencakup bagaimana cara organisasi memberikan pelayanannya. Dan keempat, tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode-metode yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Kegagalan dan resistensi terhadap perubahan, ada beberapa faktor penyebab kegagalan. Yang pertama adalah faktor internal. Semua orang memandang perubahan sebagai tujuan ketimbang sebagai sebuah proses yang memerlukan perencanaan, persiapan, manajemen proyek, dan perhatian yang konsisten. Kedua, faktor visi tentang tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak jelas. Ketiga, warisan program perubahan organisasi sebelumnya yang gagal karena penanganan buruk menciptakan budaya skeptis dan cenderung menghindari resiko. Gagal memberikan dukungan, pelatihan dan keterampilan yang diperlukan yang memungkinkan karyawan mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri atas perubahan organisasi. Kelima, kurangnya komunikasi menyangkut perubahan, termasuk misalnya memberi informasi pada karyawan terlalu bertahap yang beresiko tumbuh kembangnya gosip-gosip. Keenam, terlalu memfokuskan upaya perubahan secara sempit pada satu aspek organisasi dan mengabaikan keterkaitannya pada kehidupan organisasi. Misalnya, investasi pada pelatihan manajemen untuk merubah gaya manajerial, namun gagal menyesuaikan sistem imbalan untuk mendukung perubahan yang diperlukan dalam perilaku manajerial. Resistensi individual itu akan dapat bersumber pada dua kategori. Yang pertama, resistensi yang bersumber dari individu atau perorangan, dan yang kedua, resistensi yang bersumber pada organisasi atau kelompok. Dampak utama dari kesalahan yang dilakukan dalam mengelola perubahan adalah munculnya resistensi dari para manajer atau para karyawan terkait terhadap perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Kreitner dan Nicky mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai suatu reaksi emosional atau perilaku yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman, baik nyata atau imajiner, bila terjadi perubahan pada pekerjaan rutin. Bentuk-bentuk resistensi. Yang pertama, resistensi aktif, misal sabotase, memperlambat kerja. Kedua, resistensi pasif, misalnya bekerja sesedikit mungkin, tidak ingin mempelajari tugas baru. Reaksi yang tidak dapat dibedakan dalam artian bekerja hanya berdasarkan perintah, kehilangan minat terhadap pekerjaan. Yang keempat adalah penerimaan. Dalam hal ini, mau bekerja sama dan antusias. Penyebab resistensi individual menurut Robbins adalah sebagai berikut. Yang pertama, habit, kebiasaan. Yang kedua, ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Yang keempat, hilangnya status atau keamanan kerja. Dan yang kelima, proses informasi selektif. Yang pertama, kebiasaan atau habit. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang hidup dari kebiasaan yang dibangunnya. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kebiasaan ini akan lebih mempermudah manusia untuk menjalankan kehidupannya yang sudah cukup kompleks. Saat dihadapkan pada perubahan, maka manusia akan cenderung enggan merubah kebiasaan yang selama ini telah ia lakukan. Sebagai contoh sederhana, seseorang akan cenderung memilih rute perjalanan menuju kantor yang biasa dilaluinya setiap hari, meski jarak tempuhnya lebih panjang dibandingkan melalui jalur baru yang belum ia kenal dengan jarak tempuh yang lebih pendek. Kedua, ketakutan
terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. Perubahan tidak jarang menimbulkan ketidakpastian, karena perubahan membuat seseorang bergerak dari satu situasi yang ia ketahui menuju pada situasi yang tidak ia ketahui. Akibatnya adalah orang yang bersangkutan akan merasa takut bahwa dampak perubahan akan merugikan dirinya. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Seseorang akan melakukan resistensi terhadap perubahan bila yang bersangkutan memperkirakan atau melihat bahwa dirinya tidak akan memperoleh manfaat bila melakukan perubahan. Berkurangnya penghasilan, kenaikan gaji yang tidak sesuai harapan, meningkatnya ongkos transportasi merupakan faktor-faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab munculnya resistensi terhadap perubahan. Bila perubahan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap seseorang, maka dapat diramalkan bahwa resistensi dari orang yang bersangkutan terhadap perubahan akan semakin kuat. Sebagai contoh lain, pegawai menolak konsep 5 hari kerja karena akan kehilangan upah lembur. Faktor yang keempat adalah hilangnya status atau keamanan kerja. Proses perubahan pada pekerjaan yang bersifat menekan karyawan akan dapat memunculkan keraguan pada karyawan akan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Keraguan ini lambat laun akan mengikis kepercayaan dirinya dan melumpuhkan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Pemanfaatan teknologi atau sistem administrasi yang baru di dalam dunia kerja pada satu sisi dapat mempercepat proses kerja, namun pada sisi yang lain akan dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pekerjaan. Dampak inilah yang dikhawatirkan oleh para karyawan bila terjadi perubahan. Buat sebagian karyawan, hilangnya pekerjaan dapat diartikan sebagai hilangnya status dan juga hilangnya penghasilan. Untuk alasan inilah, maka para karyawan cenderung untuk resisten terhadap perubahan. Faktor yang kelima adalah proses informasi selektif. Individu membentuk dunianya melalui persepsinya. Sekali dibangun kemapanan, akan menentang perubahan. Mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar. Mereka mengabaikan informasi yang menentang dunia yang telah mereka bangun. Ada atau tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja juga mempengaruhi seseorang. Seseorang manajer yang membangun hubungan kerja dengan bawahannya atas dasar ketidakpercayaan akan lebih mungkin menghadapi resistensi dari bawahan bila ia menggulirkan perubahan. Sementara seorang manajer yang mempercayai bawahannya akan memperlakukan perubahan sebagai hal yang sifatnya terbuka, jujur, dan partisipatif. Di sisi lain, bawahan yang dipercaya oleh atasannya akan melakukan upaya yang lebih baik dalam menghadapi perubahan dan melihat perubahan sebagai sebuah kesempatan. Hal ini terjadi karena tumbuhnya kepercayaan ataupun ketidakpercayaan dalam hubungan kerja bersifat timbal balik. Yang berikutnya adalah resistensi organisasional. Terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan. Yang pertama, inersia struktural atau inersia struktural. Yang kedua, fokus perubahan terlalu sempit. Ketiga, inersia kelompok kerja. Keempat, ancaman terhadap keahlian. 5, ancaman terhadap relasi kuasa yang mapan. 6, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Yang pertama adalah inersia struktural. Artinya adalah penolakan yang terstruktur. Organisasi yang lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya akan menghasilkan sebuah stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas akan terganggu. Faktor yang kedua adalah fokus perubahan terlalu sempit. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi jika hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan sebuah sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain pun berpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan sulit berjalan lancar. Faktor ketiga adalah inersia kelompok kerja. Walau ketika individu mau mengubah perilakunya,
norma kelompoknya punya potensi untuk menghambat. Sebagai anggota serikat pekerja sebagai contoh, walau sebagai pribadi kita setuju atas suatu perubahan, namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka dukungan individual menjadi lemah. Resistensi yang keempat adalah ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Sebagai misal, penggunaan komputer untuk merancang suatu desain akan mengancam kedudukan para juru gambar. Faktor yang kelima adalah ancaman terhadap relasi kuasa yang mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dianggap sebagai ancaman kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah. Dan yang terakhir adalah ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Apakah perubahan akan mengurangi anggaran atau pegawai kelompok kerjanya? Berikut adalah solusi resistensi. Yang pertama adalah melalui pendidikan dan komunikasi. Kedua, partisipasi dan pelibatan. Ketiga, fasilitas dan dukungan. Keempat, negosiasi dan persetujuan. Serta yang kelima adalah coercion. Yang pertama bisa berupa pendidikan dan komunikasi. Apa sebenarnya yang harus dikomunikasikan? Sebagai konseptor, baik leader atau policymaker lainnya, kerap kali kita harus mengkomunikasikan program-program perubahan, keuntungan-keuntungan, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang perlu dikomunikasikan adalah the logic of change. Mengapa perlu perubahan? Manusia rela untuk berubah jika perubahan itu akan menguntungkan dirinya. Ini dipahami melalui logika pada umumnya, bukan melalui doktrin. Yang sering terjadi adalah bias dalam menerjemahkan keuntungan ini, sering berjangka pendek. Sebagai contoh, bagaimana mengkomunikasikan budaya dan etos kerja baru, efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga dapat menguntungkan organisasi yang pada gilirannya akan menguntungkan karyawan secara keseluruhan. Solusi yang kedua adalah partisipasi dan pelibatan. Setiap individu akan memiliki rasa sense of belonging, sense of crisis, dan lain-lain. Manakala ada keterpanggilan ikut merumuskan transformasi atau perubahan tersebut. Dan ini mudah dipahami karena individu yang ikut merubah sangat jelas tidak akan resisten terhadap perubahan tersebut. Asalkan perubahan tersebut didapat dari hasil konsensus bersama. Ketiga adalah fasilitas dan dukungan. Adanya program pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya, dan penjelasan-penjelasan serta dukungan moral dan material terhadap karyawan akan mengurangi resistensi. Memang cara ini tidak mudah dan cukup makan waktu dan biaya, tetapi setidaknya program-program di atas sudah merupakan nilai strategis dan program nyata pada setiap crash periode sebuah institusi yang ingin berubah ke arah yang lebih baik, sehingga dapat meminimalisir resistensi yang muncul. Jadi, untuk kelompok-kelompok yang sangat diharapkan mendukung cara ini akan sangat tepat untuk diterapkan. Solusi yang keempat adalah negosiasi dan persetujuan. Cara ini dapat diterapkan apabila resistensi datang dari komunitas atau kelompok baik skala kecil atau besar yang cukup mempunyai pengaruh. Cara ini cukup berisiko besar bagi organisasi karena adanya special treatment bagi komunitas atau kelompok tersebut. Solusi yang kelima adalah coercion. Cara ini dilakukan dengan penggunaan power dan bahkan ancaman. Cara ini haruslah sebagai cara terakhir bila cara lain tidak berhasil untuk menggiring ke dalam perubahan. Selain 5 cara di atas, masih banyak cara lain yang dapat diterapkan. Tergantung dari jenis resistensi yang muncul. Mengatasi resistensi hanyalah salah satu aspek dari managing change. Pemahaman terhadap aspek resistensi ini bukan hanya perlu bagi agen of change,
tapi bagi kita semua sebagai anggota suatu organisasi. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, karena perubahan itu akan terus terjadi di masa yang akan datang. Alasan yang kedua adalah resistensi pada dasarnya adalah natural, sehingga tanpa kita sadari, karena respon yang natural itu kita menjadi begitu menolak perubahan. Dengan pisau analisa di atas, kita dapat merenung, mencoba mencari tahu mengapa kita resist. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Dan bukan tidak mungkin kita menjadi agent of change bagi diri kita sendiri. Kita memang hanya dapat berubah jika kita setuju untuk itu. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.